Hello student, good morning, namo buddhaya. Kembali jumpa dengan Teacher Yohana di video pembelajaran tematik kelas 5. Apa kabar Anda semua? Teacher harap kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu ceria. Teacher juga ingatkan, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Pada hari ini, Teacher akan mengajar tema 2, subtema 1, dan pembelajaran yang kelima. Sebelum Teacher menyampaikan apa yang menjadi materi yang harus dipelajari pada hari ini, terlebih dahulu Teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Pertama, siswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi organ pernapasan pada manusia. Kedua, siswa mampu menyanyikan lagu Gugur Bunga dengan benar. Ketiga, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri lagu bertangga nada minor. Pada pembelajaran sebelumnya, Anda sekalian telah mengetahui organ-organ pernapasan dan sistem pernapasan yang dimiliki oleh tubuh kita. Proses pernapasan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu proses menghirup udara atau yang disebut dengan inspirasi dan proses menghembuskan udara atau yang disebut dengan ekspirasi. Setiap saat kita bernapas. Saat kita bernapas, rongga dada kita mengembang. Sebaliknya, ketika kita menghembuskan napas, rongga dada kita kembali ke keadaan semula. Bernapas juga membutuhkan kekuatan otot. Otot apakah yang digunakan saat kita bernapas? Nah, otot yang digunakan saat kita bernapas adalah otot diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bawah rongga dada manusia. Diafragma ini bentuknya seperti kubah. Saat kita menghirup udara, otot diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu, paru-paru akan membesar untuk menampung udara yang kita hirup. Nah, saat kita menghirup udara ini, otot-otot tulang rusuk akan mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru akan membesar. Sebaliknya, saat membuang napas, otot diafragma akan merelaksasi dan otot tulang rusuk akan mengendur. Pada saat ini, paru-paru akan mengkerut menjadi keukuran yang lebih kecil dan menghembuskan udara pengap yang berisi karbon dioksida. Nah, ada dua jenis pernapasan manusia, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Untuk lebih jelas mengetahui cara kerja pernapasan dada dan pernapasan perut, perhatikan animasi berikut. Pertama, pernapasan dada. Pernapasan dada terjadi karena aktivitas otot antar tulang rusuk. Apabila otot-otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat dan volume dada akan membesar yang menyebabkan penurunan tekanan udara di dalam paru-paru sehingga udara luar yang kaya akan oksigen masuk ke paru-paru. Keadaan ini disebut inspirasi pernapasan dada. Sedangkan apabila otot antar tulang rusuk berelaksasi, maka tulang-tulang rusuk akan menekan dan volume dada akan mengecil yang menyebabkan peningkatan udara di dalam paru-paru sehingga udara dalam paru-paru yang kaya akan karbon dioksida akan terdorong keluar. Keadaan ini disebut ekspirasi pernapasan dada. Yang kedua, pernapasan perut.
Pernapasan perut terjadi karena adanya aktivitas otot-otot diafragma. Apabila otot diafragma berkontraksi, maka posisi diafragma akan mendatar yang mengakibatkan ruang rongga dada membesar, sehingga tekanan udara dalam paru-paru menurun dan membuat udara dari luar masuk ke paru-paru. Proses ini disebut inspirasi pernapasan perut. Dan apabila otot diafragma berelaksasi, maka posisi diafragma akan melengkung ke dalam yang mengakibatkan rongga dada mengecil dan meningkatkan tekanan udara dalam paru-paru, sehingga udara dari dalam paru-paru akan terdorong keluar. Proses ini disebut ekspirasi pernapasan perut. Bernapas merupakan kegiatan yang sangat penting. Pernapasan kita bisa latih dengan cara berolahraga. Nah, dengan organ pernapasan yang sudah terlatih baik, kita juga bisa mengatur pernapasan dengan lebih baik pula. Pengaturan pernapasan ini sangat diperlukan, misalnya ketika kita sedang bernyanyi. Sekarang, coba dengarkan lagu Gugur Bunga ciptaan Ismail Marzuki berikut ini. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini diberlayan dan setia dan terbiar? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Terlalu pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tubuh seribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti di hari baan pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari tanah air jaya sakti. Terlalu pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tubuh seribu, tanah air jaya sakti. Lagu Gugur Bunga termasuk lagu bertangga nada diatonis minor. Apakah Ananda sekalian tahu apa itu lagu bertangga nada diatonis minor? Tangga nada diatonis minor memiliki interval atau jarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Tangga nada diatonis ada bermacam-macam. Salah satunya adalah tangga nada diatonis minor harmonis. Nah, tangga nada diatonis minor harmonis ini adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuh dinaikkan setengah nada. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis minor berikut ini. Ciri-ciri tangga nada diatonis minor adalah: pertama,
lagu bersifat sedih. Kedua, lagu kurang bersemangat. Ketiga, melodi lagu biasanya di awal dan diakhiri. Ketiga, melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Namun, tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada mi dan diakhiri dengan nada la. Baiklah anak-anak, sampai di sini saja pembelajaran yang kelima. Teacher harap kalian memahami apa yang teacher jelaskan dan semoga materi ini bermanfaat bagi kalian. Nantikan video berikutnya. Terima kasih.